Halo guys, kembali di T10 TV. Setelah hari ini sepedaan lumayan ke Ancol 54 kilo sama teman-teman, waktunya ngebahas atau review di UEFA Champions League di match day kedua dari grup E, F, G, H. Ya mungkin dari kalian baru bangun setelah begadang, ya gue coba untuk review ya. Inilah review dari UEFA Champions League di grup E, F, G, H. Oke, kita bahas di grup E. Di grup E ini berisi Chelsea, Sevilla, Krasnodar dan juga Rennes di masa Ligue 1 ya. Dan hasilnya adalah Chelsea ngamuk di kandang lawan dengan menang 4-0. Jadi kalau kebetulan gue semalam nonton pertandingannya, gue melihat bahwa ini adalah permainan terbaik Chelsea di bawah Frank Lampard. Kenapa? Karena susunan pemain sudah benar. Dan kalau Chelsea bermain seperti ini akan berbahaya untuk City, United, Liverpool, Arsenal di Premier League. Ya, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa begitu? Nah, gue bahas bahwa Chelsea menurunkan biasa 4-3-3 dan menurut gue ini terbaik ya. Ziyech di kanan, Odoi di kiri dan juga Timo Werner. Sedangkan di lini tengah ada Kovacic, ada Jorginho dan juga Kai Havertz. Sedangkan di belakang hanya minus Thiago Silva. Di kanan Azpilicueta, di kiri Ben Chilwell, sedangkan dua center back diisi oleh Kurzawa dan juga Rudiger. Sedangkan penjaga gawang Mendy pastinya, bukan Kepa. Kalau Kepa pasti kebobolan. Nah, dari awal Chelsea sudah menguasai jalanan pertandingan. Diawali dengan penalti yang gagal dari Jorginho, tumben gagal. Biasanya gol. Tapi itu sudah memperlihatkan bahwa Chelsea dominan sejak pertandingan awal dan akhirnya gol umpan dari Kai Havertz mampu dimaksimalkan oleh Hudson-Odoi. 1-0 di babak pertama half time. Di babak kedua gue melihat Krasnodar mencoba untuk keluar menyerang di hadapan publik sendiri, tapi itu justru jadi bumerang karena Chelsea bermain lebih mudah. 4 back dari Krasnodar terlalu terbuka dan kadang-kadang gue melihat Charmov dan juga Smolnikov, dua wingback dari Krasnodar ini terlambat turun dan ini dimanfaatkan dengan baik oleh dua sayap cepat Ziyech dan juga Hudson-Odoi. Alhasil penalti di menit ke-76 itu membuka keran gol dan di menit ke-79 Hakim Ziyech kembali mampu menambah keunggulan umpan dari Timo Werner. Setelah itu terakhir pemain pengganti, kolaborasi pemain pengganti Abraham dan juga Pulisic mampu menambah. Jadi gol dari Pulisic 4-0 untuk Chelsea dan ini membuat Chelsea meraih kemenangan. Setelah di pertandingan pertama mereka hanya bermain imbang 0-0 menghadapi Sevilla. Selamat untuk The Blues dan juga G2 strategi dari Frank Lampard. Banyak yang meremehkan Lampard, tapi Lampard menunjukkan bahwa Chelsea bisa berbicara banyak di Liga Champions Eropa. Meskipun lawannya Krasnodar ya. Nanti kita akan melihat di pertandingan berikutnya apakah Chelsea mampu mempertahankan penampilannya menghadapi Rennes. Jadi kalau bisa menang lagi maka setengah langkah lolos dari grup sudah ada di kaki dari Frank Lampard dan juga The Blues. Jadi selamat untuk Chelsea, kemenangan yang sangat baik. Di pertandingan berikutnya, di pertandingan lainnya Sevilla mampu mengalahkan Rennes dengan skor 1-0. Ini susah payah ya. Akhirnya Lopetegui bisa mengalahkan Rennes yang bermain sangat defensif dan bermain di kandang dari Sevilla. Hanya bisa menciptakan satu gol melalui Luke De Jong. Meskipun kalau kita cermati dari pertandingan itu banyak sekali on target yang dimiliki oleh Sevilla. Tapi lagi-lagi Munir, Ocampos, Luke De Jong sangat mendominasi pertandingan sebagai 3 striker atau 3 pemain menyerang yang dimiliki oleh Lopetegui. Dan ini kemenangan yang penting. Jadi Sevilla menang, Chelsea menang, sehingga di grup E dua tim ini memuncaki klasmen, di mana Chelsea dengan poin 4, Sevilla dengan poin 4, Krasnodar poin 1, Rennes poin 1. Memang di atas kertas semenjak awal dari Liga Champions Eropa, gue udah menjagokan bahwa Chelsea dan Sevilla akan menguasai grup ini. Tapi tidak mudah, hati-hati, ini baru match day kedua. Kita akan melihat nanti match day ketiga. Kuncinya di match day ketiga, di awal November nanti.
Baik, kita tinggalkan guys bagaimana di grup E. Sekarang kita menuju ke grup F. Nah, grup F ini grup yang memang dalam apa namanya prediksi gue sejak awal, grup ini memang paling sulit. Grup alot, bukan grup neraka ya, grup alot. Sorry ya, masih keringetan habis godaan. Lazio, Brugge, Dortmund dan juga Zenit. Ini semuanya berpeluang karena hingga matchday kedua angkanya tipis-tipis. Kita bahas dulu pertandingan semalam di mana Brugge bermain imbang 1-1 menghadapi Lazio. Lazio sempat unggul terlebih dahulu. Nah, seperti halnya prediksi teman-teman bahwa Lazio ini sangat fokus ya di Liga Champions Eropa. Di Serie A mereka masih terpaku di peringkat ke-12 atau tidak berada di zona Liga Champions. Tapi mereka cukup fokus ketika bermain di ajang Liga Champions Eropa. Setelah di pertandingan pertama, Lazio mengalahkan Dortmund ya dengan skor 3-1. Permainan kala itu Lazio mendominasi sekali. Nah, semalam sebetulnya Lazio mendominasi pertandingan menghadapi Brugge. Sempat unggul lebih dahulu, gol cepat melalui gol Korea. Tapi setelah itu kembali menurut gua ada sisi kelemahan dari Lazio ketika Inzaghi tidak maksimal bermain dengan 3 back sejajar di lini belakang ya. Acerbi, Hot dan juga Patrick ini mudah ditembus oleh gua melihat ada 5 pemain menyerang dari Brugge bermain di kandang sendiri. Brugge juga tidak mau kalah setelah mereka di pertandingan pertama mampu menang melawan Zenit 2-1. Ini dua tim yang menang di match pertama. Sangat menarik dan hasil 1-1 gua rasa hasil yang cukup fair, tapi menguntungkan untuk Lazio. Bermain di kandang lawan mereka mampu mencuri 1 poin. Jadi kita berharap bahwa Lazio akan terus berkiprah ya mewakili Italia. Forza Kota Roma, bukan Forza Roma ya. Forza Kota Roma karena Lazio dari Roma juga. Oke, selamat untuk Lazio, 1 poin lumayan. Pertandingan lainnya di grup F yaitu Borussia Dortmund yang di pertandingan pertama harus kalah. Mereka akhirnya bermain cukup bagus dan mereka mampu mengalahkan Zenit. Dan Haaland kembali menunjukkan bahwa dirinya adalah striker muda berbahaya menciptakan 1 gol. Kita bahas dulu. Ya, ini Dortmund memang salah satu raja di Bundesliga ya. Mereka masih ada di papan atas Bundesliga, menurunkan 4-2-3-1 di mana Haaland sebagai lone striker didukung oleh Marco Reus, ada Jadon Sancho dan juga Reina. Ini 4 pemain ini praktis memang membongkar pertahanan lawan. Ada tugas holding Axel Witsel dan Dahoud ini cukup bagus. Saya melihat bahwa Witsel bermain sangat bagus sekali, mampu menahan lini tengah lawan dan memudahkan bagi Reus untuk bisa menjadi playmaker dan memudahkan Haaland. Gol pertama diciptakan oleh Sancho dari titik penalti dan di masa injury time Haaland mampu menggenapkan kemenangan menjadi 2-0 dan 3 poin yang sangat penting untuk pelatih Favre dan selamat untuk Borussia Dortmund. Ya, Dortmund di pertandingan pertama kalah 1-3 menghadapi Lazio, tapi di pertandingan kali ini mereka mampu meraih kemenangan dan kembali back on track untuk bersaing di grup ini. Jadi di grup F sampai matchday kedua, Lazio masih memimpin dengan poin 4 diikuti oleh klub Brugge. Kemudian Dortmund di posisi ketiga dengan poin 3 dan Zenit Saint Petersburg belum mendapatkan poin, terpaku di juru kunci dengan poin 0. Panas. Ngopi dulu. Begitu, lanjut. Kita ke grup G. Grup G diisi oleh Barcelona, Juventus, Dinamo Kiev dan Ferencvaros. Ada apa dengan Andrea Pirlo? Ada apa dengan Juventus? Mereka dipermalukan oleh Barcelona dengan skor 2-0 di stadion kandang mereka sendiri. Nah, ini jadi satu hal atau big match yang ditunggu-tunggu Grandi Partita untuk para Juventini. Akhirnya mereka harus kecewa ya, tanpa Cristiano Ronaldo. Tidak jadi bertemunya Ronaldo dengan Messi, tapi secara permainan gue melihat bahwa Juventus bukan Juventus di bawah Conte, bukan Juventus di bawah pelatih-pelatih sebelumnya. Jadi Juventus kali ini tidak berkarakter, sorry ya ngomong seperti itu. Dan ini membuat gue yakin bahwa juara atau Scudetto Serie A bukan Juventus musim ini. Kalau mereka bermain seperti ini, Juventus akan mudah dikalahkan.
3-4-3 yang dimiliki oleh Juventus sangat berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Terlihat Cuadrado dan Danilo terlalu asik menyerang, jadi banyak lubang yang bisa ditembus oleh Barcelona di sisi flank kiri maupun kanan. Sedangkan Bonucci tidak memiliki pasangan yang tangguh. Demiral justru terkena kartu merah juga di pertandingan kali ini. Memang tekanan yang luar biasa. Ada satu perubahan yang diturunkan oleh pelatih Ronald Koeman ketika Griezmann dipasang sebagai seorang lone striker, starting 11. Ini menarik, biasanya Ansu Fati. Kemudian ada Dembele dipasang, Pedri masih menjadi pilihan, dan juga Lionel Messi. Jadi ada perubahan setelah mereka kalah menghadapi Real Madrid di El Clasico. Ini ada perubahan karena Pjanic dipasang, bukan Busquets, berpasang dengan Frenkie de Jong. Sedangkan di belakang Sergio Roberto, Araujo, Lenglet, dan juga Jordi Alba. Pique tidak bermain. Ini perubahan yang coba dilakukan oleh Ronald Koeman dan berhasil. Yang penting berhasil dan mendapatkan kemenangan. Tapi secara permainan justru Barcelona menguasai permainan atau pertandingan dengan sangat bagus ya. Ini coba menjadi satu masukan untuk mungkin ini akan membuka pikiran Ronald Koeman ketika Messi dipasangkan dengan Griezmann. Ini berjalan loh, bagus banget. Mungkin bisa dicoba lagi di pertandingan berikutnya karena Griezmann, Messi cukup apik semalam, termasuk Pedri ya. Pedri ini pemain muda ini sangat-sangat memberikan satu warna baru untuk Barcelona. Jadi New Barcelona. Pasca nanti mungkin Messi meninggalkan Barcelona, ini bisa jadi bintang. Pedri dan juga Ansu Fati ya, ini akan menjadi bintang. Dan apa yang membuat Juventus kalah? Kalau dari pengamatan gue, Juventus kemarin ditekan terus, mereka konsentrasi bertahan. Jadi apa yang dimiliki Federico Chiesa ini terlalu banyak bawa bola, terlalu banyak kehilangan bola, jadi terlalu banyak goreng. Kalau bahasa anak-anak sekarang goreng, banyakan goreng. Harusnya bolanya di passing, dia bawa terus mudah, di pressing selesai, bola hilang terus di Federico Chiesa. Berbeda dengan gaya Ronaldo, Dybala, Morata itu kemarin sebetulnya bermain as a team, tapi Chiesa ini menjadi titik lemah menurut gua. Kemudian justru bagus Kulusevski ya. Kulusevski ini bermain cukup bagus, hanya saja memang seperti yang gue bilang, tekanan terus dilakukan oleh Barcelona sehingga banyak pelanggaran dilakukan oleh para pemain Juventus dalam defense. Akhirnya banyak kartu kuning dan Demiral harus keluar terkena 2 kartu merah. Ya, ini harus cara bermain Andrea Pirlo sebagai pemain bagus. Sebagai pelatih dirinya masih diuji. Memegang tim sebesar Juventus, juara bertahan di Serie A dan juga wakil abadi Italia di Liga Champions Eropa, tapi dirinya belum berhasil. Dan mereka harus kalah di stadion atau di kandang mereka sendiri atas Barcelona dengan skor 2-0. Selamat untuk Gules, untuk Barcelona yang akhirnya mampu mengalahkan Juventus dalam Grande Partita. Di pertandingan lain, Ferencváros tim asal Hungaria bermain imbang 2-2 menghadapi Dinamo Kiev. Seperti gue bahas di awal bahwa di grup F ini, di grup G ini Dinamo Kiev dan Ferencváros ini adalah hanya pengganggu saja. Bahkan mereka bisa dikatakan calon penghuni dari UEFA Europa League kalau mereka berada di posisi ketiga ya. Ya, jadinya di grup G Barcelona poin 6, 2 kali menang. Juventus di posisi kedua dengan poin 3, diikuti Dinamo Kiev dan juga Ferencváros di posisi ketiga dan 4 dengan poin 1. Masih ada pertandingan atau match day ketiga akan menentukan. Kalau di match day ketiga Dinamo Kiev dan Ferencváros kalah lagi, ya sudah pasti Barcelona sama Juventus yang akan mewakili grup ini dan lebih mudah untuk bisa memprediksi siapa yang akan lolos dari grup G. Begitu. Baiklah, kita lanjut ke grup H. Ada yang menang 5-0 nih. Ya. Oke, kita bahas dulu pertandingan di grup H, di mana kita bahas dulu ya. Istanbul Başakşehir menghadapi Paris Saint-Germain. Setelah PSG harus dikalah atau mengakui keunggulan atas United di pertandingan matchday pertama, tampaknya
pelatih Thomas Tuchel tidak mau mengulangi lagi kesalahan yang sama atau mereka harus kalah lagi. Mereka bermain cukup ofensif dan ini salah satu kejutan ketika Moise Kean, pemain asal Italia yang tidak berhasil di Everton, justru bersinar di pertandingan kali ini dengan 2 gol dari Moise Kean, salah satu striker muda asal Italia. Nah, di pertandingan kali ini ada sedikit perubahan ya di lini depan ketika Mbappe dipasangkan dengan Moise Kean. Ini menjadi satu kunci menurut gua bagaimana satu perubahan yang sukses dilakukan oleh sang pelatih. Kalau mau melakukan sebuah perubahan harus berani. Dan di atas kertas memang lawannya di bawah mereka, jadi PSG harus menang, harus lebih ofensif. 4-4-2 atau terlihat 4-4-2 tapi sebetulnya kembali ke 4-3-3. Neymar, Mbappe dan juga Moise Kean di depan. Sedangkan di tengah ada Ander Herrera, Di Maria dan juga Marquinhos. Meskipun di skema awal 4-4-2, Di Maria di kanan, Neymar di kiri. Tapi pada pergerakannya gue melihat sangat fluid sekali, sangat cair sekali. Mereka tetap pakai 3 striker, Mbappe, Moise Kean, sedangkan Neymar dan Di Maria bergantian untuk masuk di jantung pertahanan lawan dan berhasil. Ini strategi yang gitu dari salah satu pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, dan akhirnya 2 gol dari Moise Kean membuat mereka meraih kemenangan di matchday kedua atas Dortmund Istanbul. Sukses, selamat untuk PSG. Kita bahas pertandingan berikutnya. Ya, ini 5-0 dicaci, dikritik, tapi tampaknya membuat Ole Gunnar Solskjaer menjadi pelatih yang lebih kuat. Dan gue lihat kedalaman materi yang dimiliki oleh United dipakai dengan baik. Membangku cadangkan Bruno Fernandes. Ya, ini satu hal yang cukup mengejutkan menurut gue. Terus memasang Pogba sejak awal. Ini menjadi satu strategi yang menarik. Terus di depan Martial bermain, Greenwood bermain, dan Van de Beek dipasang sejak awal. Ya, ketika Van de Beek bermain, itu posisi yang biasa diisi oleh Bruno Fernandes. Mau tidak mau, Pogba ya berada di belakang bersama dengan Matic dan juga Fred. Dan ini berjalan. Meskipun Van de Beek menurut gua bermain sekitar 65 menit tidak bisa mengalirkan bola dengan umpan-umpan magicnya. Berbeda dengan Bruno Fernandes. Tapi terlihat bahwa United sangat percaya diri menghadapi Leipzig. Leipzig adalah peringkat 1 Bundesliga loh guys, bukan kaleng-kaleng. Di atas Munchen dan Dortmund posisinya saat ini. Jadi ini salah satu big match yang terjadi di Old Trafford dan berhasil ditaklukkan dengan baik oleh Ole Gunnar Solskjaer dengan baik. Gol yang sangat indah. Gue orang yang sangat ingin Pogba keluar dari United. Gue konsisten. Gue udah bilang kalau United mau juara harus menyingkirkan Pogba. Harus berani menyingkirkan Pogba karena Pogba memperlambat tempo. Tapi semalam Pogba di luar itu dia memberikan satu umpan magicnya yang diselesaikan dengan satu sentuhan yang sangat brilian dari Greenwood di menit ke-21. 1-0 untuk Manchester United. Setelah itu babak pertama hanya ada serangan-serangan dari kedua kesebelasan. Forsberg dan juga Poulsen menjadi 2 pemain yang sangat merepotkan back termahal dunia guys, dari Maguire dan juga Lindelof. Tapi beruntung Lindelof bermain cukup bagus dan juga Maguire cukup rapi, dan Luke Shaw dan juga Wan-Bissaka mampu mengcover dari sisi kiri dan kanan. Jadi babak pertama hanya banyak peluang, tidak ada gol yang tercipta selain gol dari Greenwood. 1-0. Di babak kedua ini kecerdikan dari Ole Gunnar Solskjaer. Meskipun dibilang wah gini-gini aja strateginya, tapi dia melihat ada yang harus dirubah. Matic sudah dapat kartu kuning, kemudian bermain cukup keras, digantikan oleh McTominay. Jadi tidak masalah. Kemudian pergantian yang cerdas adalah Greenwood. Greenwood diganti oleh Rashford, di mana pemain ini menciptakan 3 gol atau hat-trick di pertandingan tadi malam. Nah, Bruno Fernandes masuk menggantikan Van de Beek. Ini awal dari cairnya permainan Manchester United ketika seperti musim lalu, ketika Rashford, Martial, Bruno Fernandes ini bermain sangat apik sekali atau sangat cair sekali, dan ini yang membuat United mampu menambah 4 gol di babak kedua. Gol pertama dari umpan Bruno Fernandes langsung kepada
Rashford di menit 74 2-0. Kemudian gol ketiga Rashford, kecerdikannya mampu atau insting membunuhnya dalam kotak penalti mampu menambah keunggulan menjadi 3-0. Dan akhirnya di menit 87 ada satu penalti di mana Martial yang menjadi Algojo, bukan Bruno Fernandes. Martial menjadi Algojo, berhasil mencetakkan gol menjadi 4-0. Dan terakhir ditutup oleh gol dari Rashford, lagi-lagi kolaborasinya dengan Martial. Itu jadi United clean sheet atau berhasil meraih poin bersih full 6 dengan 2 kemenangan di grup H. Jadi kemenangan 5-0 ini luar biasa loh. Lawan pemuncak klasemen Bundesliga Leipzig yang memang terkenal cukup bagus. United mampu keluar dari tekanan, menjawab semua kritikan dengan sempurna. 5-0 membungkam semua haters. Jadi glory Man United, selamat untuk Manchester United. Banyak sekali gol yang terjadi guys, dan itu membuat di grup H United memimpin dengan poin 6 diikuti oleh Paris Saint-Germain, Leipzig di posisi ketiga, dan Istanbul terpaku di posisi keempat dengan 2 kali kekalahan. Dan untuk sementara ini top scorer adalah Rashford dengan 4 gol dan Zapata dengan 3 gol dari Atalanta, sedangkan Haaland ada di posisi ketiga dengan 2 gol. Gitu guys. Jadi review gue untuk UEFA Champions League di matchday kedua. Ya, terima kasih sudah menyaksikan terus, ikuti terus channel gue ini, jangan lupa subscribe dan juga share videonya kemana-mana. Terima kasih, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Jangan lupa, ingat pesan ibu, cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Stay healthy, bye.